Ini adalah sosok orang yang sangat terhormat di RRQ. Ya Sekali dong. lagi, Bapak Riki, LKO yang datang. terhormat, selamat datang. Terima kasih sudah kembali ke MPL Arena Pak Riki. Dan tentunya semua mata tertuju kepada derby klasik. Berbeda posisi, tapi Miss kali ini menentukan. Mampukah EVOS menggigit sang raja atau The Curse Princess Sujin membuat EVOS tenggelam ke dalam tidak lolos babak playoff. So MPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go, lean up down. Kesempatan masih ada, tapi memang harus dimanfaatkan oleh EVOS Glory. Dan lihat bagaimana RRQ Hoshi bermain dengan ya agresif. RRQ Hoshi just being RRQ Hoshi di season ini. Iya, dan mereka bermain hampir sama konsepnya dengan Alice ya. Bermain dengan waktu juga. Karena untuk Cecilion sendiri ini hero yang kalau sudah punya item kita tahu sangat sulit untuk bisa di pick off. Dan punya damage yang potentially bisa langsung burst satu hero instant. Rapture Bergen Hunter untuk Cecilion. Wah, dan bahkan kalau misalnya kita lihat di sini kondisinya adalah di mana Dairen dia menggunakan hero powernya zaman dulu banget. Zaman dia Rebellion ya. Iya, zaman dia masih di Rebellion awal-awal, dia bersinar ya karena hero ini. Khalid. DJ Khalid on the floor. Iya. Dikala yang lain lagi gak pakai Khalid, dia pakai sendirian tuh. Iya. Iya. Dan memang ya impactful juga untuk Khalid buat si Dairen. Dan Khalid ya kita bisa bilang untuk di early-nya ya, apalagi untuk team fight di Turtle. Biasanya carinya bukan Turtle setup-nya, tapi lebih ke setup untuk pick off satu dulu sebelum mereka akan kontes di Turtle. Dan juga kombonya ngeri sih nanti sama Yves ya kan. Dibuka, dibikin kelilipan sama pasir ya. Tapi ini debut pick ya untuk Dairen di season ini dengan Khalidnya dan Cecilion Goldlin. Untuk Skylar, tapi thanks to Case Cute ya. Memberikan warna baru dan ini adalah pick yang agak cukup riskan tapi high risk high return. Dan kita bakal lihat dengan adanya RRQ berada di posisi yang atas sebenarnya dia udah aman ke babak playoff. Tapi ingat, mungkin mencoba sesuatu di sini adalah keputusan yang tepat ketika dia sudah mengamankan babak playoff, cuma upper bracket belum secure. Dan juga lihat tuh, first item buat Cecilion Elegant Gem ya. Udah selesai. pasti dia. Udah enak Skip banget. boots ya. Oh yang penting ada Clock of Destiny. Ya. Udah maksimal. Dan coba lagi kita lihat di sini kondisi Anafel mencoba melakukan takeover dengan retribution takeover from Anafel dengan adanya Hakan mencoba dirasuki Sutsujin. Kali ini kalah retributionnya sang idol. Kali ini harus tunduk di turtle yang pertama, tapi ini belum apa-apa karena game masih panjang. Dan Natko kalau bisa ngeredam gameplay Skylar dari early, ini menjadi sebuah makanan nikmat untuk Anafel. Cloud Oke, Cloud bakal coba dipasar depan sana, Flicker telah dikeluarkan, mundur ke belakang dengan adanya Dairen. Bakal coba disambangi oleh seorang Anafel, tapi kalau Anafel masuk lebih dalam itu adalah trapping karena Sutsujin sudah standby on position. Yap, itu modal awal sih untuk EVOS Glory ya, bisa dapetin bagaimana keunggulan di early game-nya juga, tapi mulai di trade. Dengan ada pencurian-pencurian di arah jungle yang dilakukan oleh Sutsujin. Yap, dan bahkan ini Anafel yang tertekan ya secara level juga, dia nggak bisa lebih unggul. Wow! All talents Indonesia! Inggris, Mirko, Eterna, Arashi. 6 talent menuju ke arah RRQ Hoshi. Wow, kalau saya tadi memang menuju ke arah Dewa seorang diri, tapi ini based on data. Apa yang kita punya based on data. Yap. Tapi inilah yang tidak dimiliki oleh data ya. Yes, dan Munculnya Cecilion di Gold Lane. Dan ini ingat, untuk EVOS dan EVOS mereka harus membuktikan dan menampar 6 caster yang sedang bertugas. Harus. Karena itu adalah salah satu pembuktian. Ada banget Tyron, tidak masuk lane, bakal coba dihajar ke final slash. Berhasil mendapatkan satu moment kill, tapi nampaknya Tyron still survive. Dapat tahu lane, Sutsujin membalikkan kembali kanan, tapi nampaknya Cyclone masih terlalu kuat dan membalikkan kembali. Sosok Tyron menjadi point kill dan first blood di tangan dari Cloud. Yang tadinya Dairen udah survive, yang tadinya Dairen menjadi target utama, sempat balik lagi tapi ternyata tetap dia adalah mangsa utamanya. Iya, dan cukup panjang ya untuk fight-nya juga. Bagaimana Angela lagi-lagi ini memperkuat. Wah, bakal coba dibalaskan. Dengan Cloud first blood-nya dia nggak akan lama. Dan bahkan Al-Bawa first blood yang tadi didapatkan Cloud diambil oleh Skylar sang god laner. Yap, itu dia. Akan membuat nantinya hero scaling itu bisa cukup bersinar nantinya di arah mid game. Yap, dan pemilihan untuk Matilda sendiri akan membuat lebih sustain ya. Yap. Cecilion yang hanya bisa berjalan kaki juga.
Dan tim fight untuk di turtle yang kedua. Tadi turtle yang pertama, oke Hoshi kecolongan. Turtle yang kedua, mereka berusaha untuk menjauhkan pemain EVOS. Dan bahkan di sana Anafel bakal coba dihajar dan Retribution. Lagi? Anafel lagi. Dua turtle di dalam pressure yang diberikan membuat tim EVOS Glory. Mereka dua turtle tanpa terhentikan oleh Sutsujin. Yang kita tahu Sutsujin adalah salah satu power of Retribution yang sampai dia berada di klasemen yang pertama. Akhirnya ada sosok yang bisa membuat dia menelan ludah. Tertampar 2 kali ya dengan adanya stealing terhadap Turtle. Tapi memang nggak ada juga yang bisa menghentikan. Stopper pasti bagaimana Anafel ini untuk, ya dia nggak bisa free untuk bisa melakukan retribution. Dan mau cari dari awal Om, Ya, sebelum masuk ke pit turtle dia udah dicari. Bener, selama masih ada Tempest of Blade, itu Retribution jelas masih bisa dipencet juga nanti. Iya. Dan tapi untuk di bagian topnya sih aku bisa bilang Cecil dari Gold 10 ini masih cukup berhasil ya untuk Arki Hoshi. Belum terpick off sama sekali. Oke, 13% dari audience prediction tetap ya, harapan itu masih ada. Apalagi ada. ini masih EVOS Glory sangat-sangat melawan loh. 2 turtle jadi modal banget untuk mereka. Melawan apa bahkan bisa kita bilang, lihat mereka coba udah map control loh. Dan ini kondisinya adalah dengan adanya Natko di arah mid to the late game yang baru bersinar. Ya. Tapi kalau aku ngelihatnya Skylar sekarang sudah dikasih 2 lane ya. Jadi untuk bisa kumpulin stacknya bisa jauh lebih cepat ditanya buat Skylarnya. Dan Rins bersama dengan Idok ini cuma mengontrol area midnya. Karena jarang kita melihat ada teamfight yang mengontrol area midnya. Karena jarang kita melihat ada teamfight yang di-initiate dengan Arki Hoshi kecuali ada objektif Turtle. Betul, tapi jangan sampai mereka bermain di front to back sih. Mereka jangan sampai bermain di front to back dan ini dia. Bapak kita yang terhormat, Bapak Keon, selamat datang beserta jajarannya. Sungguh rindu dengan Pak Riki yang langsung hadir ke FL Arena. Tapi sebelum itu kita lihat menyaksikan di arah top lane akan ada pertarungan yang sangat luar biasa di mana Idok melakukan dive in berikan Natsko dengan adanya flash of the Oasis, tapi Anafel standby on position melakukan covering up di arah top lane. Dairon? Menandakan luar biasa lebih Dairon. Ready Sensor for defensive. At least dia nggak tumbang ketika adanya Turtle walaupun tidak adanya Ready Sensor. Dibalikin. Dipalikin menuju ke arah Psychot. Damage terlalu sakit dari sosok seorang Skylar yang terlalu jauh di depan sana tidak terbendung. Mereka nggak boleh bermain front to back. Sekali lagi mereka nggak boleh bermain front to back. Mereka harus bermain pick cover dan drift. Terlalu sakit untuk bisa menanti yang bisa diberikan dari seorang Dairon. Anafel bakal coba ditabrak menuju ke arah belakang. Dia bisa diberikan. Anafel dapat sobel teman Retribution. Berhasil di take over oleh Sutsujin. Membalikan kembali keadaan yang sudah dipegang seorang Anafel. Akhirnya mundur. Ujin kali ini The Curse Prince tidak mau kalah. Jadi tidak tadi- mau perfect turtle. Yes, tidak akan diberikan perfect turtle, tapi Natko ini cukup free. Natko dapetin outer turret di arah bawah, Om. Oke, meskipun memang dia free ya, cuman objektif yang didapatkan RQ tadi itu cukup penting untuk mereka. Karena selain daripada dapetin turtle-nya, mereka bisa dapetin top turret-nya. Dan ini akan membuat Skylar akhirnya sudah mulai join buat team fight. Karena melihat item buat Skylar, Lightning full mana? Truncheon. Full mana Om? Ini Betul. full mana semua? Ini cooldown juga 10% ya. Jadi udah 20% total cooldown untuk Skylar. Oke, dan bahkan kalau bisa kita menyaksikan di sini lihat Sikar ini bencana mencegah seorang Dairon, tamparannya keras mencegah seorang Natko. Dreams 2 kali tampar ini akan bisa membuat dia tumbang di depan sana. Skylar dengan real world manipulation, imitasi yang membuat para pasukan dari tim EVOS mereka masih mempertahankan di selain mereka. Rizya belikan power defensif, saya find the slash for nothing, dan blended from Natko. Gagal didapatkan karena Sutsujin, Lycan Pulse berhasil mengejar karena Sutsujin di depan sana. Lihat serigala berbulu domba, The Curse Prince Sutsujin. Bahkan di sini membuat para pasukan dari tim EVOS porak-poranda di arah mid lane. Ingat, kenapa RRQ sangat insist untuk mid lane-nya? Karena mereka butuh vision di Purple Buff. Dan lihat bagaimana ketenangan dari Rins. Betul. Dia ditabrak berkali-kali, dia flicker dan akhirnya ada manipulation. Mengembalikan keadaan dan membuat akhirnya fight bisa dimenangkan oleh RRQ Hoshi dan bahkan gak berhenti. Skylar memiliki purple buff. Wow, Skylar punya Purple Buff. Dan tentunya MPLID Extremer dari Hey. EVOS Yupi. Halo Yupi. Wah, ini BA EVOS Fems ya. Merindukan Yupi di MPL Arena tapi dia harus mengawal dari jauh. Dari jauh, nonton bareng dulu ya. Nah Ya. kalian bisa langsung kunjungi channel official di streamer MPLID. Halo. Nah, itu ya. Wah. Emang wanita itu susah ditebak dari bengong, dari bingung, dari kalah team fight jadi senyum gitu loh. Karena pasti tegang dong. tegang banget. Ini udah dalam keadaan tertinggal soalnya EVOS Glory Om sekarang. Ya, dari sisi point kill gak terlalu besar ya sebenarnya. Cuma kalau kita lihat cukup intens untuk team fight yang terjadi secara terus menerus. Karena continuous. Kayak mereka bisa back and forth juga, bagaimana mereka bisa main kiting satu sama lain. Tapi untuk akhirnya di mana pemenangnya adalah yang bisa memberikan damage besar tadi. Seperti misalnya hanteman dari Sanguine Claw dan juga Bad Impact itu berasa banget dan damage yang sudah diberikan udah terlalu besar sebenarnya. Yep. Gila Dairon ya. Dari tadi tuh
Dairon itu yang ngebuka semua vision. Dairon yang coba nabrak semua. Dairon yang ngasih badannya dari tadi. Ya dan targeting dari Force Glory mereka cukup dilema sekarang. Mau ke Skylar kah? Mau ke Sutsujin kah? Atau Dairon yang ganggu? Banyak banget PR-nya. Dan ya masih ada range juga sebenarnya, meskipun damage-nya nggak terlalu besar ya. Holy Cuma Crystal. efek slow-nya dia. Dengan split push ya, mereka punya Link Angela. Jelas kalau mau cari team fight untuk di awal seperti ini, apalagi dengan kalah item, mereka nggak bakal bisa menang. Mau gak mau ya coba untuk main pick up di belakang, tapi agak sulitnya adalah karena ada Matilda sekarang. Idok kalau memang bisa didapetin di early, akan bagus untuk EVOS. Mereka harus bisa matikan pergerakan hero yang bisa menyelamatkan temennya dulu nih. Si hierarkinya. Matilda ya. Matilda, Miskalkulasi nantinya soalnya bakal ada Kating Power juga. Sementara dengan adanya Rin selesai dengan satu buah Ice Queen One. Wah Ini ini juga akan nih. megangin banget ya. Betul. Udah ada Holy Crystal tadi. Terus ada Jadi, Ice Queen One juga buat team fight. makin. Oke, Dairon. Masa tim fight dari top lane. Dengan flicker sudah dimiliki, tapi dengan poking damage jika seorang Cloud tidak bisa dibentuk dan that's call! Berhasil telah dikeluarkan satu momen kemudian dengan seorang Dairon. Tapi soal play for offensive Dairon. Di sana berhasil memancing harga, tapi nampaknya Skylar! Tamparan maut from Skylar! Lihat tertampar kenyataan membuat para pasukan dari tim EVOS. Bahkan Natsko terperangkap di depan sana. Satu tamparan terakhir dari seorang Ido mengejar ke arah seorang Natsko. Bahkan coba kita dapat tamparan dari Skylar. Lagi-lagi berhasil mendapatkan 3 point kill. Hampir. Dan Lasit from Idok, lihat. Itu tamparan yang sangat keras. Tertampar dengan damage yang sangat berat. Membuat sosok dari Natsko bakal hilang. Dan selain targeting untuk musuh, targeting temen juga bingung. Dari Dreams, dia mau coba untuk kemana? Mau backup Natsko selamat, tapi Anavelnya enggak. Yap. Dan ini selalu diambil ya, purple buff yang jatuh ke tangan Skylar juga akan membuat dia bisa nge-spam terus-terusan. Wah, semakin ngeri sih. Semakin ya, apalagi ini di early game. Dan kita tahu Cecilion biasanya adalah hero late game. Ini dengan menit 12. Divine Glaive-nya udah selesai. Wah, udah selesai juga buat Divine Glaive. 4 item selesai Dan buat Cecilia. kalau terakhir Winter Crown, wah ini bahaya banget sih. Itu bakal benar-benar membuat Skylar benar-benar perkasa depan satu tapi Trent. Di manipulasi for defensive. Dia tamparan dari Skylar. Berhasil mendapatkan info secara belakang dan bakal para poranda. Blast unit for nothing. Terperangkap dari depan sana. Anavel versus everybody dengan Seven Top Blades-nya. Pecah dan bahkan Anavel berhasil mendapatkan satu tapi tidak bisa terlalu lama. Karena Sutsujin berhasil mendapatkan satu point kill tambahan. Best terbuka dengan sangat besar. Teriakan stiker ini bencana sudah berkumandang di PS dari tim EVOS Glory. Mampukah mereka menghabisi dengan sangat instan. Tapi fokus ke arah base. Base-nya. Mencoba untuk di-poking. Sedikit demi sedikit. Cycle ke sana. Mencoba untuk melakukan clear. Mau pasukan dari bottom lane. Tapi Sutsujin terperangkap dan tertahan karena minionnya spawn. Membuat para pasukan dari tim EVOS masih bisa selamat. Tapi nampaknya Natsko harus mundur. Dengan adanya Sutsujin. Dan juga Dairon di depan sebagai frontliner. Membuat tim RRQ backline-nya bahkan nggak kesentuh sama sekali. Natsko! Oh, blast it went from Natsko! Berhasil mendapatkan shutdown untuk Skylar. Dan ini membuat harapan untuk EVOS bisa lanjut untuk berperang di game kali ini. Usaha untuk bisa mendobrak base milik dari EVOS Glory masih belum berhasil. Karena balik lagi, mereka butuh Sutsujin untuk bisa ngehit ke arah base-nya. Dan tadi Sutsujin lumayan terlambat untuk datang. Yap, dan juga tadi yang majunya Skylar sebenarnya tadi ya. Yep. Yang berusaha untuk nge-backupin teman-teman yang lain. Dan ya, game fact by GoPay kita dimana kali menemukan salah satu hero power. Untuk Dairon sejak debut di RBL dengan 8 kali pick. 75%. Dan dia naik Great. daun karena hero ini. Betul. Dairon outplay yang dia lakukan berkali-kali dengan hero ini selama dia berada di RBL. Yap, pada saat itu ya. Alright. Tapi bergerak lagi kali ini hierarki Hoshi. Mereka akan coba untuk mereset. Mencoba untuk mundur saja. Men-setup ulang karena upaya tadi mereka hampir aja bisa menjadi blunder yang bisa dimanfaatkan oleh EVOS Glory. Tapi aku suka Dairon adalah dia seakan sebagai raja yang terlupakan. Sempat turun ke MDL tapi dia membuktikan lagi berada di MPL. Walaupun sebelum dia turun ke MBDL, dia pernah menahan base RRQ Hoshi waktu itu. Terizla. Terizlanya. Itu di season 11. Iya seakan jadi raja yang terlupakan. Tapi memang waktu itu dia tidak bisa bohong. Akhirnya dia diberikan kesempatan full menjadi punggawa utama dari Hierarchy Hoshi. Tapi Skylar, Pembuktian ya. Winter Crown buat Skylar. Udah selesai? Udah selesai, ini udah aman banget buat Skylar. Kayak udah bisa terbang pakai Gunning Wind. Gak Ada peduli, Winter Crown juga. gak peduli di Blazing Blade. Gak peduli semuanya. Dan ya full item untuk Sutsujin. Blood Wings buat Idok. Makin Pedes ya buat tebel. Soul Blue. Sama-sama Bloodwing sih untuk Laukunnya juga. Tapi masalahnya ada Flash of the Oasis juga nih. Untuk Idoknya. Yap.
Di Flash of Biasis yang bisa mengubah arah kalkulasi ya. Yep. Kita melompat dengan Gading Win, strike shield. Oh, final slash for nothing. Mereka mencari Anafel. Anafel turun, mereka nggak boleh memaksakan karena ada bakat. Oh my god, Tyrant! Flicker Raging Sestral. Mencoba untuk memporandakan para pasukan dari tim EVOS. Tapi sayang sekali, Natsko blast from Natsko. Western Crown save the day for this time. Dibalikin kembali kanannya. Natsko gagal si duet. Lock yang didapatkan Susuchin. Dan Sescott. Flicker power defensif. Membawa Star Scalar. Final slash dikeluarkan, tapi lihat tamparan dari Skylar. Berhasil memundurkan EVOS walaupun mereka harus kehilangan Ido. Yep. Dan Lordnya udah langsung jalan. Lordnya udah langsung spawn di arah tengah, tapi masih ada base turret untuk defensif dari EVOS Glory. Dan setup seperti apa? Defensif yang bisa dilakukan oleh EVOS Glory. Nah, EVOS ya jelas final slash seperti tadi sih yang dicari dengan mereka ya Yes. tadi. Karena satu final slash mengubah segalanya juga. Oke, tapi lihat di sini para pasukan dari tim EVOS Glory memasak ke arah backline. Target utama mereka adalah Star Scalar. Anafel mencari Rinsya, tidak ada lagi dengan Winter Crown. Satu bomba kill akhirnya mereka dapatkan. Tapi Sarikos harus hilang. Dia akan berikan Skylar. seorang Anafel berhasil mendapatkan triple kill. Dan Natsko blending duetnya for nothing. Kehilangan 4 pemain. Tersisa Cloud. Ini bencana. Waibong, sang raja dengan line up terbaru. Unique Big Hero. Dengan line up terbaru, Unique Big Hero berhasil mengamankan game yang pertama. Wow! Dan ini dia sang raja.